Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi bersama Pak Eci untuk bahas akuntansi keuangan lanjutan ya. Nah, pada video kali ini Pak Eci akan jelaskan tentang bagaimana sih cara kita melakukan penyusunan laporan keuangan konsolidasi ya. Nah, oke. Teman-teman semua, kita sudah sampai sejauh ini. Sebelumnya kita sudah belajar ya mengenai bagaimana kalau kita pembelian saham di bawah 20%, 20-50%. Nah, sekarang konsolidasi ketika kita membelinya di atas 50% ya. Nah, oke, teman-teman semua. Yang pertama, kita akan bagi menjadi beberapa pembahasan ya. Nah, ini nanti mungkin akan dibagi ke beberapa video, mungkin ya, ke 3-4 video. Kita akan mengenai dulu tentang konsep kombinasi bisnis, entitas pelaporan dalam kombinasi bisnis yang dilakukan dengan metode konsolidasi itu apa aja, gitu ya. Apa aja yang terlibat, kemudian bagaimana prosedurnya. Nah, ini yang penting, eliminasi dan penyesuaian. Kemudian kepentingan non pengendali, goodwill, dan alokasi selisih net aset teridentifikasi, ini excess value ya, excess fair value dan goodwill, dan bagaimana kita menyusun laporan keuangan konsolidasi pada tanggal akuisisi ya. Nah, ini adalah sekitar 8 bahasan yang akan kita coba bahas di beberapa video ke depan. Nah, pertama teman-teman semua, bagaimana sih cara kita perlu mengetahui dulu kalau karena ini adalah bercerita tentang konsolidasi, maka pada dasarnya kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan konsolidasi gitu ya. Apa bedanya dengan teknik equity? Apa bedanya konsolidasi dengan teknik fair value through profit and loss? Nah, itu dulu yang mesti dipahami ya teman-teman semua. Nah, sekarang untuk memahami apa sih teknik konsolidasi, Pak? Nah, teknik konsolidasi pada dasarnya ya kita kalau membeli sahamnya itu kita bersifatnya investasi ya, equity investment yang jumlah sahamnya sangat signifikan kita beli ya, sehingga kita tidak hanya signifikan juga sih, tapi udah ke levelnya kontrol ya atau pengendalian. Nah, bagaimana cara mengenali itu jika di atas 50%? Nah, ini ya sebenarnya ini adalah kualitatif syaratnya ya. Jadi yang kedua, syarat kapan kita bisa melakukan teknik konsolidasi ketika kita membeli sahamnya di atas 50%, itu yang pertama. Yang keduanya adalah kalau kita sudah memiliki karakteristik kualitatifnya dikenali dengan ya adanya sifat kendali terhadap si entitas anak tersebut. Nah, sifat kendali ini nanti akan ada beberapa yang bisa kita jadikan acuan ya. Oke, nah pertama sebelum kita masuk ke situ, yang perlu kita pahami dulu dari konsolidasi ini adalah pada dasarnya ini dilakukan untuk kombinasi bisnis yang masuk ke ruang lingkup di PSAK 22 ya. Nah, maksudnya di PSAK 22 kan kita sudah mengenal tuh ya, udah ada banyak ya, ada yang akuisisi ya, ada yang merger ya, kemudian ada yang konsolidasi sendiri. Nah, Pak, kalau konsolidasi berarti kalau PSAK 22-nya jenisnya adalah konsolidasi, berarti teknik untuk pencatatannya juga konsolidasi dong, Pak. Iya. Nah, untuk itu kita perlu murjaah lagi nih ya, murjaah lagi teknik apa namanya, konsep kombinasi bisnis apa yang kita catat dengan teknik konsolidasi ya. Apakah kombinasi bisnis konsolidasi kita catat dengan teknik konsolidasi juga? Nah, namanya sama, tapi pada dasarnya kita harus lihat bentuknya ya. Nah, oke, kita untuk melihat ke bentuknya sebetulnya kita bisa merefer juga kepada apa namanya beberapa slide yang sudah kita bahas di pertemuan awal ya. Nah, ini dia nih ya, kita bisa melihat di sini. Jadi kita perlu mengerti dulu gitu bahwa teknik konsolidasi hanya berlaku untuk kombinasi bisnis yang masuk ke PSAK 22. Nah, di PSAK 22 sendiri diatur ada 3 bentuk kombinasi bisnis ya. Yang pertama adalah yang ini nih, merger ya, tadi sudah disebutkan, kedua konsolidasi, ketiga adalah akuisisi. Nah, apakah merger kita lakukan dengan teknik konsolidasi? Nah, jika di atas 50% ya, nah kita harus pahami dulu gitu ya. Apakah kita lakukan dengan konsolidasi? Jawabannya iya. Kenapa? Karena lihat merger itu dari A plus B menjadi A atau A plus B menjadi B. Kapan konsolidasi yang dilakukan? Ketika merger terjadi gitu ya. Jadi menggabungkan antara A dan B menjadi A gitu ya. Nah, itu dengan teknik konsolidasi. Kalau mergernya di atas 50%.
gitu ya, dan pasti kalau merger itu ya bukan 50% lagi ya, bahkan itu apa namanya seperti yang dilakukan oleh Bank Mandiri ya, jadi dulunya kan BDN, Bank Eksim, Bank Bali dan kawan-kawan merger menjadi satu entitas yang namanya Bank Mandiri ya. Nah, jadi dari ada 4 bank tersebut gitu ya, itu disatukan dengan teknik konsolidasi ya. Jadi nanti ada 4 bank, berarti bank 1, bank 2, bank 3, bank 4, asetnya ditambahin tuh ya, sehingga menjadi Bank Mandiri. Nah, seperti itu. Jadi penggunaannya hanya sekali saja kalau merger ya, pada saat dilakukannya merger. Nah, sekarang yang kedua, kalau konsep kombinasi bisnis yang konsolidasi gitu, yang peleburan. A plus B menjadi C ya. Nah, kalau yang merger itu kan A plus B menjadi A atau B gitu ya. Nah, jadi nanti ketika digabungin semua aset-aset perusahaannya gitu ya, nah kemudian berubah menjadi namanya Bank Mandiri gitu ya. Nah, ya udah, berarti itu sebetulnya adalah asetnya Bank BDN kalau tidak salah ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya terjadilah perpindahan aset menjadi perusahaan yang B ya. Walaupun yang B-nya sejadi nanti berganti nama dan sebagainya ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau konsolidasi yang ini berarti namanya bukan bukan menjadi A atau B, tapi menjadi nama yang baru gitu. Nah, kapan terjadinya? Ya pada saat dilakukannya konsolidasi tersebut. Ya, jadi pada saat tahun pertama dilakukan konsolidasi, melebur gitu ya, maka pada saat itulah kita menggunakan teknik konsolidasi untuk melakukan kombinasi bisnis ini. Jadi membuat laporan keuangan barunya dengan teknik konsolidasi. Namanya juga kombinasi bisnisnya adalah konsolidasi juga, gitu ya. Nah, yang ketiga kita lakukan kombinasi bisnis yang berjenis tipenya adalah akuisisi. Kalau akuisisi kan A plus B, A dan B-nya masih ada, gitu ya. Nah, nanti di sini yang menjadi parent itu bisa A atau B, tergantung kesepakatan ya, tergantung ya siapa yang mencaplok siapa gitu ya, siapa yang memiliki siapa gitu. Jadi apabila si parents-nya itu lebih memiliki anak, maka si parents-nya itu memiliki kepemilikan di atas 50% terhadap si anak. Nah, itu dikatakan dia sebagai parent company. Nah, ini cocok juga dengan si konsepnya yang consolidation method ya. Nah, kalau untuk ketiga jenis kombinasi bisnis ini, kalau yang 1 dan 2 merger sama konsolidasi itu dilakukan pertama kali saja ya, ketika terjadinya di tahun terjadinya merger atau konsolidasi. Nah, sedangkan kalau di konsep yang ketiga yang akuisisi gitu ya, maka dilakukan tiap tahun. Ya, kenapa? Karena masing-masing perusahaan berdiri sendiri dan masing-masing perusahaan memiliki laporan keuangan. Ya, nanti pada saat akhir tahun baru dia digabungkan. Nah, dan karena konsep apanya adalah akuisisi, maka nanti tiap tahun dilakukan konsolidasi gitu ya. Nah, jadi tergantung pada konsep kombinasi bisnisnya dulu. Kalau misalkan diakuisisi, maka dia tiap tahun nanti akan bikin konsolidasi. Kenapa? Karena memang si akuisisi tersebut ya kepemilikan si parent itu di atas 50%. Ya, seperti itu. Nah, kalau merger sama konsolidasi, maka merger itu penggabungan sama peleburan usaha, maka dilakukannya pada saat tahun terjadinya peleburan atau penggabungan usaha tersebut. Ya, tidak tiap tahun sekali aja. Nah, itu kaitannya dengan SAK 22 ya. Jadi kesimpulannya adalah pada dasarnya ketika kita berbicara teknik konsolidasi, maka kita tidak hanya sempit ya pola pikirnya ya. Tidak hanya Pak, ini apa bedanya sih Pak? Tekniknya konsolidasi, konsol gitu ya. Terus kombinasi bisnis ada juga konsolidasi Pak. Ya namanya aja sama ya yang tadi saya bilang. Tapi hakikatnya kalau yang ini adalah bentuk kombinasi bisnis, kalau yang teknik konsol yang kita maksud sekarang ini itu adalah teknik pencatatan akuntansinya ya, seperti itu. Jadi nama sama tetapi peruntukannya berbeda ya, seperti itu. Nah, oke, kembali lagi ke sini. Nah, di sini pada dasarnya setelah kita tahu ya bahwa oh ternyata ada beberapa macam teknik, ada beberapa macam kombinasi bisnis yang tentunya bisa dilakukan dengan berbagai macam cara gitu ya, dan juga bisa juga ketemunya itu tadi ya, ada yang setahun, ada yang pada tahun pendirian dan ada yang tiap tahun ya. Nah, dari sini baru kita bisa membahas lebih lanjut tentang apa Pak? Tentang bahwasanya ya apa namanya
dari kombinasi bisnis ini yang ternyata dilakukan setiap tahun itu hanyalah bentuk kombinasi bisnis yang dinamakan akuisisi, gitu ya. Karena akuisisi kan masih mempertahankan kedua jenis perusahaan. Nah, seperti itu ya. Nah, dan di lampiran B PP 05 paragraf 05 PSAK 22 suatu kombinasi bisnis dirancang salah satunya dengan cara satu atau lebih bisnis menjadi entitas anak dari pihak pengakuisisi ya. Nah, jadi intinya ini mempertegas lagi di PSAK 22 ini bahwa konsol yang dilakukan tiap tahun itu untuk yang jenisnya akuisisi, gitu ya, akuisisi. Karena nanti ada anak gitu, entitas anak, dan kepemilikan di anak itu di atas 50%. Ya, kalau anak yang pertama itu 50%, anak yang kedua dia itu cuman 30%, maka tidak dikonsol yang keduanya, yang pertama saja yang dikonsol, gitu ya. Yang kedua dilakukan dengan equity method, yang pertama nanti dilakukan dengan konsolidasi, ya, konsol. Nah, gitu. Ini kalau bentuk akuisisinya dia sebagai induk memiliki dua anak ya, yang satu di atas 50%, yang satu 30%. Jadi bisa seperti itu ya, Kane. Kemudian selanjutnya, dalam aktivitas investasi, suatu perusahaan dapat melakukan pembelian saham untuk mengendalikan atau menguasai pihak lain. Nah, ini ya tadi ya, kepemilikan anak atas kepemilikan induk atas anak itu di atas 50% tadi ya, udah jelas. Nah, kemudian konsolidasi sendiri, konsol ya untuk pencatatan akuntansinya gitu, untuk pelaporan keuangannya itu diatur secara khusus di PSAK 65. Nah, jadi kalau misalkan contoh yang ini yang punya dua anak, satu 50 di atas 50, satunya 30 gitu ya. Nah, maka yang 30 ini mengacu ke 30% mengacu PSAK 15 ya. Yang di atas 50% atau yang 51% lah ya, itu dengan menggunakan PSAK 65 gitu ya. Nah, jadi di PSAK 65 diatur nanti harus dibikin laporan keuangan konsolidasian walaupun A plus B kalau akuisisi ya. Nanti yang A-nya ini menjadi parents ya. Walaupun dua-duanya punya laporan keuangan, tapi nanti akhirnya digabungkan ya pada saat akhir tahun. Nah, kemudian kapan kita mengenali bahwa si entitas induk dan anak ini memiliki hubungan parent and subsidiary gitu ya. Atau ini yang kita namakan dengan konsep kombinasi bisnis ya akuisisi ya. Nah, akuisisi tapi hubungannya adalah parent and subsidiary. Ya, kalau yang ini kan nomor satu ini parent and subsidiary. Yang nomor dua bukan parent, tapi dia adalah associate. Nah, entitas asosiasi gitu ya. Jadi kalau yang di bawah 50% itu asosiasi, kalau yang di atas 50% namanya parent and subsidiary ya. Nah, kapan? Pertama tadi ya, ini syarat kuantitatifnya di atas 50%. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia memiliki sifat mengendalikan. Nah, ini dia investor mengendalikan investasi. Nah, sifat-sifat ini adalah syarat kualitatif ya. Kita biasa sebutnya ini syarat kualitatif ya. Syarat kuali yang kuantitatifnya syaratnya adalah yang di atas 50% ya. Nah, ada 3 syarat kuali. Pertama, kekuasaan atas investi ya. Jadi suatu parent dikatakan memiliki kendali atas anaknya ketika dia memiliki kekuasaan atas investi ya. Kekuasaan ini dibuktikan dengan kepemilikan. Kepemilikan kalau dia rentangnya pengendali maka di atas 50%. Nah, kalau kita kaitkan seperti itu ya. Nah, kemudian ada exposure atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi. Nah, maksudnya adalah ini adanya dividen ya. Nah, nanti yang kedua adalah net income. Nah, dividen dan net income ini akan mempengaruhi ya berapa besar income from subsidiary yang diterima oleh si investor gitu ya. Tapi kalau di konsol nanti ini kita jadikan satu ya income ya seperti itu. Nah, dividen juga nanti kita eliminasi juga kalau di tekniknya konsol ya. Oke, yang ketiga adalah kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investi untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil tersebut. Artinya apa? Artinya dia memiliki kekuasaan dalam RUPS, gitu ya, dalam rapat umum pemegang saham, dia bisa mempengaruhi berapa dividen yang akan dibagikan tahun ini dan berapa dari net income tersebut yang akan masuk ke dalam retained earnings, gitu ya. Jadi awalnya itu dari net income nih semuanya ya. Nanti si komisaris atau investor memutuskan bahwa yang dibagikan menjadi dividen gitu ya sebagai dividen
Artinya kan kalau dividen ini pengembalian modal kepada si komisaris atau kepada si investor. Itu misalkan hanya berapa persen dari net income gitu, misalkan 40% gitu ya. Berarti 60%-nya nanti akan di-retain gitu ya. Nah, inilah yang disebut retention rate kalau di manajemen keuangan ya. Yang di-retain-nya 60%. Seperti misalkan net income-nya 1 miliar gitu ya, maka kalau dibagikan sebagai dividen 40%, nah ini semua diputuskan di rapat umum pemegang saham ya. Maka nanti 400 juta akan dibagikan ke para investor dalam bentuk dividen. Yang 600 juta akan ditahan oleh perusahaan, masuknya ke equity, nanti yang menambah porsinya equity gitu ya, masuk ke akun yang namanya retain earnings. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau dia bisa mengendalikan berapa besar dividen yang akan dibagikan gitu ya, nah maka dia memiliki kendali. Tapi kendalinya harus memenuhi ini semua gitu ya, tiga ini, karena ini dan ya, sifatnya dan. Jadi di atas 50% memiliki menerima dividen gitu ya, dan juga bisa mempengaruhi keputusan untuk pemberian dividen di tahun tersebut. Nah, oke, itu adalah syarat yang dimaksud dalam PSAK 55 apabila kita suatu parents dikatakan memiliki kendali atas anak ya. Ya, jadi ada syarat kuantitatif dan ada syarat kualitatif. Ya, syarat kuantitatifnya adalah 50% kaitannya dengan yang ini, syarat kualitatifnya adalah dapat dividen dan bisa mempengaruhi nilai dari dividen. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana jika dia si perusahaan di sini ya, investor A memiliki kepemilikan saham 80% saham PT XYZ ya, dan B merupakan pemegang obligasi yang diterbitkan oleh PT XYZ. Jadi investor A ini memiliki kepemilikan saham ya, equity investment 80%, dan B merupakan pemegang obligasi yang diterbitkan oleh PT XYZ. Sebagai pemegang saham, A akan mendapatkan dividen. Ya, jadi kondisinya A ya memiliki ya 80% dari saham XYZ ya. Kemudian A dapat menentukan besaran dividen ya yang akan dibagikan oleh PT XYZ kepada shareholders-nya. Kenapa? Karena dia memiliki di atas 50% tadi. Gitu ya. Syarat pertama terpenuhi. Nah, syarat kedua, dapat dividen nggak? Oh, ada Pak, dividen Pak. Kalau dia pemegang saham maka dapat dividen. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah dia bisa menentukan besarnya dividen yang dibagikan. Dalam apa? Dalam RUPS nanti dia bisa memegang hak veto. Ya. Nah, apakah kan ini semua syarat harus terpenuhi karena sifatnya dan ya. Nah, syarat yang ketiga ini yang biasanya susah gitu ya. Tetapi kalau dia di atas 50%, dia memiliki wewenang. Kalau nanti di voting, ya dia yang menang gitu ya. Ya, jadi makanya ternyata dia bisa menentukan jalannya RUPS ini akan ke arah mana. Dan bisa make decision making gitu ya. Maksudnya nggak perlu bagi dividen atau dikurangi aja atau ditambah juga. Nah, seperti itu. Nah, kalau seperti itu maka semua syarat 1 2 3 ini terpenuhi, maka dikatakan atas kepemilikan saham ini memiliki sifat kontrol atau kendali ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang case yang kedua. Nah, kalau case yang kedua, nah di sini hal ini tidak berlaku untuk B. Jadi ada B ya, memiliki obligasi ya, bonds payable dari siapa? Dari si X, Y, Z. Nah, gitu ya. Nah, tetapi sebagai pemegang obligasi, B diberikan imbal hasil berupa bunga, sifatnya tetap. Tapi B tidak memiliki hak suara atas kebijakan PT XYZ. Sehingga apa? B tidak memiliki kendali. Nah, seperti itu. Jadi pada dasarnya bonds payable ini kan ada yang namanya nilai nominal, face value-nya. Ya, face-nya berapa? Misalkan 1 miliar. Gitu ya. Kemudian ada coupon rate-nya. Coupon rate-nya misalkan 10%. Kemudian ada tenornya. Tenornya misalkan 5 tahun. Gitu ya. Nah, kalau seperti ini, maka si 10% ini dikali dengan 1M, itulah bunga yang akan didapatkan oleh si B tiap tahun. Nah, tetapi si B tidak bisa menentukan berapa besar bunga yang akan diberikan kepada si B. Kenapa? 10%-nya yang menetapkan si XYZ. Gitu ya. B nggak bisa di tengah jalan tiba-tiba merubah gitu. Ini jadi 7% aja gitu. Atau tahun depannya lagi jadi 8% gitu. Nah, nggak bisa kayak gini. Ya, sehingga syarat kendali tidak terpenuhi. Pertama, gitu ya.
let's say gitu, ini bonds payable ada 1 juta lembar gitu ya. Nah, si B ini membeli 80%-nya. Berarti kan dia syarat pertama terpenuhi ya, di atas 50%. Oke, syarat kedua sekarang. Bisa nggak ada variabel nggak ya? Variabel imbal hasil nggak ada ya. 10% ini syarat kedua terpenuhi. Nah, tinggal syarat yang ketiga sekarang. Syarat yang ketiga, bisa nggak si B menentukan bahwa bunga yang diterima jangan 10% tahun depan, 1% atau 8% atau 13% misalkan. Nah, syarat tiga ini yang tidak mampu dipenuhi untuk skema bond investment ya. Maka kita katakan bahwa untuk bond investment tidak memiliki sifat pengendalian ya, karena syarat tiganya tidak terpenuhi. Nah, itu teman-teman cara memahami konsep tentang kendali ya yang diatur di PSAK 65. Nah, konsep syarat bahwa dia memiliki kendali itu ada 3 syarat ya. Tadi 50%, kedua ada imbal hasil yang diterima setiap setiap tahun gitu ya. Dan yang ketiga si investor bisa mempengaruhi nilai dari si imbal hasil tersebut. Kalau semua syarat itu terpenuhi, maka dia memiliki kontrol gitu ya, kontrol ya. Seperti itu. Nah, jadi ini hanya khusus saham, tapi kalau bonds tidak bisa karena syarat ketiga tidak terpenuhi. Nah, dari situ kita harus memahami kalau sehingga yang dinamakan kendali dan yang dinamakan teknik konsolidasi hanya diberikan kepada equity investment yang memenuhi ketiga syarat tadi, yang mostly dia adalah equity investment yang kepemilikannya di atas 50%. Dari sinilah kita bisa simpulkan bahwa ketika memiliki saham di atas 50%, maka konsol berlaku. Gitu ya, konsol berlaku. Nah, konsol ini apa? Konsol ini adalah dengan seperti apa? Nah, dengan menyatukan semua aset dan liability di akhir tahun ya. Nah, seperti jadi A dan B nanti aset and liability-nya disatuin di akhir tahun ya, menjadi aset A misalkan. Ini adalah laporan keuangan LK konsol ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah konsep konsolidasi. Syaratnya tadi kendali dan biasanya kalau kepemilikan di atas 50%. Oke? Itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat.